Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami koresponden Metro TV di Suriah, Said Humaidi. Said, bagaimana kondisi di Damaskus pasca serangan Israel ke kantor Kementerian Pertahanan Suriah? Ya, pasca serangan Israel di Kementerian Pertahanan Suriah di jantung ibu kota Damaskus pada Rabu siang kemarin, tentunya membuat kekacauan ya di ibu kota Damaskus, terutama karena lokasi penyerangan tersebut berada di jantung ibu kota, yang mana setelah penyerangan tersebut terjadi kelumpuhan dari transportasi, kemudian jalanan-jalanan, karena memang lokasi penyerangan tersebut berada di persimpangan yang berada di tengah-tengah ibu kota Damaskus. Kemudian pasca serangan tersebut pada malam harinya, pemerintah Suriah melakukan bersih-bersih ya, atau membersihkan puing-puing dan juga jalanan di sekitar kejadian, sehingga pada esok harinya, pada hari Kamis pagi, jalanan di ibu kota Damaskus sudah mulai bisa dilalui kembali dan kembali secara normal seperti itu. Dan juga sampai sekarang masih banyak sekali penjaga-penjaga yang berada di gedung-gedung pemerintahan yang ada di ibu kota Damaskus di Suriah sebagai upaya pencegahan dan uh, upaya pencegahan akan terjadinya serangan susulan dari Israel seperti itu. Pasca serangan ada berapa banyak korban, Said? Menurut informasi yang didapatkan, terdapat 18 orang luka-luka dan 1 orang tewas akibat serangan tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan respon pemerintah Suriah atas serangan Israel ini? Said masih terhubung dengan kami? Ya, Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi bagaimana respon pemerintah Suriah atas serangan Israel? ya. Respon pemerintahan Suriah atas serangan ini tentunya bisa kita lihat dari video yang diunggah oleh Presiden Suriah Ahmad Al-Shara beberapa jam setelah serangan itu terjadi. Dalam video yang berdurasi 6 menit itu, Ahmad Al-Shara menekankan 4 poin ya setidaknya. Yang pertama, meminta para warga Suriah untuk menyatukan barisan dan juga mempersolid kekuatan dan jangan sampai ada perpecahan di antara warga Suriah. Kemudian poin yang kedua, Ahmad Al-Shara juga menegaskan bahwa Derus itu merupakan bagian dari negara Suriah dan untuk menjaganya itu merupakan prioritas dari pemerintahan Suriah. Kemudian Ahmad Al-Shara juga menekankan bahwa kami sebagai putra-putri negeri ini itu memiliki atau mengetahui cara bagaimana untuk menjaga kesatuan dan menolak adanya perpecahan yang diciptakan oleh Israel. Kemudian uh, Ahmad Al-Shara juga menyatakan bahwa pihaknya adalah bukan pihak yang takut untuk berperang, akan tetapi menjaga kestabilitasan dan juga keamanan internal negara itu menjadi prioritasnya sekarang. Kemudian selain Ahmad Al-Shara, warga lokal Suriah juga menanggapi secara masif serangan Israel ini. Mereka mengecam dan juga melakukan kampanye persatuan yang sangat masif di media sosial seperti itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan antara warga Suriah sendiri. Ya, tudingan dari pihak Israel melakukan serangan karena pihak Suriah akan membangun wilayah demilitarisasi. Apakah itu benar, Said? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, memang salah satu motif dari Israel untuk melakukan serangan itu adalah untuk menjaga wilayah selatan Suriah yang mana mereka anggap sudah mulai diambil alih oleh pemerintahan Suriah. Akan tetapi tentunya itu masih merupakan sebuah motif tudingan seperti itu ya, dan sampai sekarang uh, dialog dan juga diplomasi masih berusaha untuk dilakukan antara dua belah pihak seperti itu. Hmm. Ya, saya tahu bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia yang berada di Suriah dan apakah ada kemudian himbauan dari KBRI untuk melakukan evakuasi mandiri? Ya, beberapa saat setelah terjadinya ledakan, KBRI Suriah
KBRI Damaskus maksud saya memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia yang ada di Damaskus khususnya, yang mana KBRI menghimbau agar para warga negara Indonesia tetap tenang dan terus memantau perkembangan situasi yang ada dan juga menghindari untuk berpergian di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang dinilai rawan seperti gedung-gedung pemerintahan dan wilayah-wilayah militer yang ada di Suriah. Kemudian KBRI juga eh, menyarankan untuk tetap tenang dan juga menjaga diri di wilayah atau tempat tinggal masing-masing. Kemudian untuk evakuasi sampai saat ini belum ada himbauan untuk evakuasi dari KBRI Damaskus karena memang eskalasi dari konflik atau serangan yang terjadi di Israel memang mereka hanya menargetkan satu gedung atau satu wilayah saja sehingga eskalasi tidak menyebar dan sepertinya tidak eh, mendesak ya untuk warga negara Indonesia untuk mengevakuasi diri seperti itu. Baik, terima kasih Said Humaydi melaporkan langsung dari Suriah. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.